Kenaikan gaji hakim antara pencegahan atau ilusi keadilan. Dalam sistem hukum, hakim adalah wajah keadilan. Di tangan mereka lah seseorang bisa dibebaskan atau dipenjara. Maka ketika hakim korup, bukan hanya hukum yang retak, tetapi kepercayaan publik ikut ambruk. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim hingga 280%. Alasannya jelas, untuk mencegah hakim suap dan menjamin integritas lembaga peradilan. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Prabowo bahkan tak segan mengurangi postur anggaran dari TNI dan Polri untuk gaji hakim. Pemerintah berharap dengan kesejahteraan yang layak, tak ada lagi hakim yang tergoda suap. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Namun harapan itu dibantah oleh realita jauh sebelumnya. Kasus-kasus suap di lembaga peradilan masih terjadi. Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditangkap KPK karena menerima suap 2,2 miliar atas putusan kasasi. Lalu ada Ghazal Basaleh, suap perkara pajak lewat amplop penuh uang. Dan Itong Isnaini terbukti gratifikasi di PT UN Surabaya. Padahal pelaku-pelaku ini tidak datang dari kalangan tak mampu. Mereka bergaji tetap, berpendidikan tinggi, dan dihormati. Artinya korupsi tak selalu lahir dari kemiskinan, tapi ia tumbuh dari keserakahan. Banyak pakar yang menanggapi terkait ini, salah satunya Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Ia menanggapi isu ini dengan tegas. Yang korup itu bukan karena kurang uang, tapi karena serakah. Dan jika kita membandingkan antara angka korup atau angka suap ini dengan gaji yang sekarang meski sudah dinaikkan hingga 280%, masih tetap jauh berbeda. Pernyataan ini tentunya memukul logika dasar bahwa kebijakan penggajian menjadi jalan pencegahan. Di dunia kebijakan publik ini dikenal dengan istilah moral hazard, di mana seseorang merasa aman secara finansial tetapi tetap menyalahgunakan kekuasaan karena tahu celah sistem. Dalam mata kuliah etika dan anti korupsi sudah dipelajari mengenai pencegahan korupsi, bahwa pencegahan korupsi ini tidak soal kenaikan insentif. Ia harus dibarengi dengan sistem pengawasan, transparansi, dan pembentukan budaya anti korupsi. Kenaikan gaji hanya akan efektif bila dijadikan bagian dari sistem, bukan solusi tunggal. Tanpa reformasi etika, sistem bisa dibeli, integritas bisa dibisukan. Dalam buku Etika Politik dari Romo Frans Magisusono pun diingatkan, kekuasaan hanya sah jika digunakan untuk kebaikan bersama. Jabatan hakim bukan hanya profesi, ia adalah tanggung jawab moral. Gaji bisa dibeli, tapi nurani tidak. Jika integritas tak tumbuh dari hakim, maka sebesar apapun gaji yang diberikan, hukum akan tetap kalah di hadapan amplop. Karena itu lahirlah beberapa rekomendasi. Yang pertama, pendidikan etika wajib di setiap jenjang hukum. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi yang berbasis merit, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, pengawasan aktif oleh komisi yudisial. Yang keempat, penguatan sistem evaluasi integritas berbasis kinerja. Yang kelima, audit terbuka terhadap gaya hidup dan kekayaan hakim. Dan yang keenam, penegakan hukum terhadap hakim korup tanpa kompromi. Gaji adalah alat, tapi kejujuran adalah pilihan. Dan keadilan hanya bisa tumbuh ketika nurani tak tunduk pada angka. Jika hakim tak bisa dipercaya, siapa lagi yang tersisa untuk menegakkan kebenaran?